Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 119 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya, qaf dipanjangkan 2 harokat. Qala Allahu, lam jalalah dibunyikan secara tafkhim, sebab harokat huruf sebelumnya fathah. Maka lam dibunyikan dengan cara menebalkannya. Qala Allahu. Kemudian ada hukum alif lam ta'rif yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Qala Allah, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab lam berharokat fathah panjang. Cara membacanya, lam dipanjangkan 2 harokat saja. Qala Allahu ha, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab ha berharokat fathah berdiri. Cara membacanya adalah ha dibunyikan panjang 2 harokat. Hadza, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya sama seperti ha, yaitu dipanjangkan 2 harokat. Hadza yau, ada harfulin atau huruf lin, sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Maka kita bunyikan dengan lunak atau lembut. Yau. Yaumu yang. Ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat, sebab ada nun sukun menghadapi huruf fa. Cara bacanya, bunyi nun disamarkan ke fa disertai bunyi dengung. Dengung dan kesamarannya sama ya. Jadi kita siap-siap menuju makhraj huruf fa. Yang fa'us. Selanjutnya ada hukum tajwid namanya alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Cara membacanya, alif lam tidak kita baca, lewatin, langsung masuk ke shad. Dinamakan dengan idgham syamsi. Yang fa'us hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab shad berharokat fathah panjang. Cara bacanya, panjang 2 harokat. Yang fa'us sadiqi. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya, qaf dipanjangkan 2 harokat. Sadiqi nasid. Kemudian huruf dal hukumnya adalah qalqalah sughra, sebab huruf qalqalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka dal dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Sidquhum. Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama.
lahum, hum. Ada hukum tajwid namanya idhar halqi, idhar syafawi, maaf ya. Sebab ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf jim. Maka mim sukun dibunyikan dengan M, jelas. Lahum jannah. Nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah sebab nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, bunyi dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Jannah. Nah, hukum tajwidnya mad tabi'i muqaddar sebab nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya nun dipanjangkan 2 harokat. Lahum jannatun. Selanjutnya ada hukum ikhfa aqrab sebab ada tanwin dhammah menghadapi huruf ta. Maka cara bacanya tanwin disamarkan menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengungan. Tapi dengungnya sedikit saja ya karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi tidak terlalu ang. Lahum jannatun. Jadi ujung lidah kita mau menyentuh pangkal gigi seri atas makhraj dari huruf ta ya. Jannatun taj. Kemudian ada hukum qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya jim dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tajri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berharokat kasrah. Cara bacanya dibaca dengan tipis. Tajri. Ri hukum tajwidnya mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya dipanjangkan ro-nya 2 harokat. Tajri min ada hukum ikhfa aqrab sebab nun sukun menghadapi huruf ta. Cara bacanya nun disamarkan ke ta disertai dengung, dengungnya sedikit. Min tahtiha. Jika berhenti di ha hukumnya mad tabi'i karena ada alif didahului fathah, maka panjangkan 2 harokat tahtiha. Namun jika wasal atau terus madnya gugur, haknya pendek tahtihal, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif huruf mad, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal. Min tahtihal. Selanjutnya ada alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam dibaca jelas. Al-an. An ada hukum idhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf ha. Maka nun dibaca jelas. Al-anha. Ha mad tabi'i muqaddar sebab ha berharokat fathah panjang. Cara bacanya ha panjang 2 harokat. Al-anharu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berharokat dhammah. Cara bacanya tebal. Al-anharu kha. Kha mad tabi'i muqaddar sebab kha berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang kha-nya 2 harokat. Khalidi. Di mad tabi'i zahiri sebab ya sukun didahului harokat kasrah. Maka dal panjang 2 harokat. Khalidina fi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka fi panjang 2 harokat. Fiha. Ha mad jaiz munfasil karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata fiha, hamzahnya a pada kata kedua yaitu abada. Maka ha dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Fiha abada.
Da, hukum tajwidnya mad iwad jika berhenti karena ada tanwin fathah yang diwakafkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Abada. Di atasnya ada tanda wakaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Oke, pertanyaan hari ini. Coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.